بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد القائل إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه دواء أو كما قال وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم ما بعد. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada kesempatan ini materinya lagi-lagi materi khusus sesuai dengan permintaan para jamaah. Sedikit kita akan menjelaskan tentang bagaimana semestinya seorang Islam atau seorang Muslim itu menyikapi musibah yang terjadi, termasuk secara khusus kaitannya dengan masalah yang sedang menyibukkan hampir semua orang di bawah kolom langit ini. Ya, virus corona. Ya, tentu saja pertama kalau kita merujuk ke Al-Qur'anul Karim, di sana ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu dalam hidup ini akan senantiasa diuji dan diuji. Tidak akan pernah terlepas dari ujian. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini tentu menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Ujiannya bermacam-macam. Bisa jadi ujian itu dalam bentuk ketakutan, kepanikan, al-khawf, atau ujian itu dalam bentuk ju', kelaparan, atau mungkin ujian itu dalam bentuk kekurangan pangan, kekurangan harta. Bahkan ujian itu juga bisa dalam bentuk banyak orang yang korban, banyak orang yang mati, atau bisa jadi ujian itu dalam bentuk kekurangan buah-buahan. Intinya, ya, manusia itu tidak akan pernah luput dari ujian. Ujian itu, Bapak Ibu sekalian, tentu saja menjadi pelajaran, ibrah. Betapa banyak orang ketika telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala malah dia menjadi sadar. Ya. Dengan adanya ujian dia mengintrospeksi diri, lalu kemudian dia sadar. Tapi ada juga orang ketika diuji oleh Allah, dia tidak menjadikan
ujian itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, maka kemudian endingnya adalah kehancuran. Ya. Jadi ujian itu sebenarnya sangat tergantung bagaimana kita menyikapi. Ya. Tentu saja yang namanya penyakit bukan persoalan baru. Yang namanya virus bukan persoalan baru yang terjadi dalam sejarah manusia. Tapi sejak dulu kala, ya, yang namanya malapetaka, termasuk pada masa Nabi, pada masa sahabat, itu sering terjadi berbagai macam ujian yang sesungguhnya tidak diinginkan. Ya, pernah terjadi musim kemarau, ya, kekeringan berkepanjangan. Pada masa misalnya pemerintahan Umar bin Khattab, ada yang disebut dengan Amul Maja'ah. Ya, Madinah itu dilanda kekeringan berkepanjangan sehingga berpengaruh pada sisi ekonomi, kehidupan masyarakat. Mau makan tidak ada yang bisa dimakan, sehingga Umar itu meminta, ya, agar para gubernurnya yang ada di wilayah-wilayah selain daripada Madinah itu segera mengirim makanan. Ya. Pada masa Umar juga terjadi apa yang disebut dengan ta'un, amwas. Nah, inilah yang banyak membawa orang-orang Islam itu jadi korban. Ya. Ta'un itu ya semacam virus juga. Ya. Para ulama kita itu mengatakan bahwa ta'un amwas itu terjadi pada tahun 18 Hijriah. Ada yang mengatakan 17 Hijriah. Ya, oleh sebagian ulama kita termasuk Imam Ibnu Katsir itu mengatakan mengakibatkan kurang lebih 25.000 orang meninggal. Jadi ada virus, ada penyakit menular. Itu terjadi di Syam. Ya, Syam itu kalau sekarang termasuk Palestina, Jordania, Syria, Lebanon. Ya. Kalau Amwas itu adalah distrik kecil atau daerah kecil antara Palestina dengan Ramallah. Ada juga yang mengatakan itu dekat dari Jordania. Ya. Kita sedikit mengupas. Salah satu yang meninggal di dalam peristiwa ta'un itu, amwas itu, adalah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah salah seorang sahabat yang sangat dikagumi, termasuk oleh Nabi sendiri itu digelari sebagai aminu hadhil ummah. Ya, pengamannya umat ini. Ya, dia termasuk panglima perang. Ya, pada saat itu dia sebagai panglima perang diangkat oleh Umar bin Khattab. Ketika terjadi ta'un amwas itu, dia sedang berada di Syam. Ya. Terdengar oleh Umar bin Khattab dia kena atau terinfeksi dengan virus ta'un itu. Umar itu mengirim surat agar dia secepatnya meninggalkan Syam menuju Madinah. Tapi secara ringkas Abu Ubaidah itu dengan tegas mengatakan kepada Umar bin Khattab pada saat itu selaku Amirul Mukminin, dia mengatakan biarkan saya di sini.
ya, saya tidak akan meninggalkan pasukan saya. Ya. Dan ternyata dia terinfeksi, lalu kemudian beliau itu meninggal. Ya, radhiyallahu anhu. Ketika dia meninggal, sahabat Mu'adz bin Jabal dipercayai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak lama kemudian juga terinfeksi, mati juga. Ya. Kemudian sahabat yang lain termasuk Amr bin As itu, ya, dia selamat. Termasuk Abu Musa Al-Asy'ari itu juga selamat. Ya. Intinya ada beberapa sahabat yang syahid di dalam peristiwa, ya, virus taun Amwas yang terjadi pada tahun 18 Hijriah itu tadi. Ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, menyikapi hal seperti ini, ya, pertama kita sebagai seorang muslim harus yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus yakin. Ya. Karena banyak juga orang itu justru lebih takut pada virusnya ketimbang takut sama Tuhan. Padahal, ya, kata ulama kita itu, masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Nah, ini yang menjadi sikap kita. Jadi ketika sudah ada informasi bahwa virus itu juga sudah mulai merebak di tengah masyarakat kita, ya, kita harus yakini bahwa virus itu tidak keluar dari kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Pada waktu yang sama, kita juga harus banyak berikhtiar. Kalau virusnya sudah seperti itu, semampu kita berusaha bagaimana untuk bisa mencegah paling tidak atau tidak terinfeksi gitu. Pangkato tau magkada, kodena puelo pungatala, pasti na kena ko, tapi mutumelo ko ketiga, kona puelo pungatala. Kena toko itu seakan-akan konsep tawakul yang dipakai, bukan tawakal. Ya, senge tawakul batuanna dia tidak fokus pada sebab akibat gitu. Meneseni marombongan itu we corona kena virus, lokasi korma depe. Prinsipnya magkedah, wah mutel lokaki koro situ dang ko dina pulo ko Allah taala na kena kide itu, tapi muto dina katolok ka koro ko na pulo ko Allah taala pasti na kena toki. Ya, itu memang teorinya begitu, tapi ada yang dimaksud dengan sebab gitu. Ya, pada matu ko makediki engke buaja koro manganga nih melok manre lokasi ki mak depe koro dengan prinsip. Nah, kudena puelo pun Allah taala pasti dena ndreka mutu patamu luku kudilalai aganda senabu aja pasti dia tu nandreka. Ya, tapi tak coba nih, apakah kita bisa yakin bahwa kudena puelo pun Allah taala mutu pacuru uluku kudi timulai rubu aja ko dena puelo pun Allah taala pasti dia tu nandreka. Ya, urasa-rasa nak kubu aja manganga malupu na dipatamay. Biasanya daripada pacuru ulu nembe ni. Itu ada sebab, namanya ikhtiar. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Virus ini, ya, si malakama kita tidak tahu seperti apa orang yang kena, sekalipun sudah banyak informasi, ya, untuk mendeteksi dini, ya, gejala-gejalanya seperti apa. Intinya kita ini harus ikhtiar, harus serba hati-hati. Kalau pemerintah misalnya sudah menghimbau bagaimana pertama misalnya menjaga kebersihan, itu salah satu antisipasi, kita jaga kebersihan. Ya, pihak terkait sudah menghimbau, usahakan setiap saat, setiap waktu cuci tangan. Itu ikhtiar. Dan dikimat ke depan, mutoi dia nama jemengan ni, pasti nak kena tu kena peluk pun Allah Taala. Tapi mutoi majemeng, ko dia nak peluk ide itu de kita ikhtiar. Ya, kita melakukan bersih-bersih, kita cuci tangan, ya, kita menghindari apa yang sesungguhnya bisa membawa penyakit itu terinfeksi, kita semua hindari itu. Apa paling nariko dipigau mana niruna ternyata totok tak nak kena kia kan digau kan. Yang penting purani usaha kan. Ya, dia no dikit makedah. Allah tidak akan kena kalau Allah tidak. Kita tidak akan kena kalau Allah tidak menginginkan, menasani. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah kepada Nabi. Ayat, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami sesuatu apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan atas kami. Bansana corona misalnya. Ya, di jaji mati ero corona bisa diantisipasi pada akhirnya. Ya, dan kita tidak kena, dan mudah-mudahan, ya kan? Ya, kita banyak berdoa. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah atas kita. Huwa maulana, Allah lah itu adalah penolong kita. Allah itu adalah segala-galanya buat kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita ini orang-orang beriman ya hanya kepada Allah bertawakal. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, yang perlu ditakuti adalah Allah. Tapi pada waktu yang sama dengan adanya virus ini kita perlu waspada. Ya. Kita tetap takut kepada Allah. Ya, tapi kita juga pada waktu yang sama waspada sambil berdoa, berusaha melakukan ikhtiar agar virus ini tidak mengenai kita. Itulah ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Ya, kita tidak boleh berprinsip pasti dia nak kena kat kode nabi Allah Taala. Ya rega sebaliknya magkedah mutoi dia nang kawasuk boleh bolaku nak kuna pelo pun Allah Taala nak kena toka. Nasani itu. Tapi ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Komeloki masuk andreki. Koelo masuk dekat tak inuki. Koeloki maluku aja tu mandre. Koeloki mendekat aja tu minum. Itu teorinya gitu. Ya, jadi kita harus banyak berdoa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi virus ini ya seperti itulah yang kita harus sikapi. Ya. Kalau para sahabat Nabi ketika terjadi tadi ta'un amwas itu, ya termasuk Mu'az bin Jabal itu mengatakan inna hadzal waj'a rahmatun bikum, sungguhnya penyakit ini menjadi rahmat bagi kamu. Wa du'a'u al-anbiya wa du'a'u nabiyyikum, dan itu adalah doa nabimu. Karena nabi itu di dalam buku yang kita baca ini itu pernah mengatakan, ya, seperti yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, dia mengatakan begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
satuhajiruna ila syami fayuftahu lakum wa yakunu fikum da'un kadummal. Jadi nanti katanya, kata Nabi, suatu ketika kamu itu akan berdatangan ke negeri Syam dan Allah akan memberikan kesempatan kepadamu untuk menguasai negeri itu. Tetapi fikum da'un, nanti di sana akan terjadi penyakit. Nah, itu prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata kan terjadi taun Amwas itu. Ya. Banyak sahabat yang meninggal. Dan sebenarnya penyakit-penyakit seperti ini banyak orang yang mengatakan jangan-jangan itu musibah sudah, dalam arti itu asap. Ya, tergantung kita orang-orang Islam menyikapinya seperti apa. Tapi paling tidak ya kita harus memang manusia sadar, gitu kan? Ya, dengan virus ini kita sadar. Kita ini harus lebih dekat kepada Allah. Ya. Dengan itu kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa, mudah-mudahan artinya ya masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat dan kita dihindarkan oleh Allah dari itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu kita panik, Bapak Ibu sekalian. Dan ibadah itu justru harus kita tingkatkan. Ya, sahabat Nabi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu ketika dia menjelang meninggal, ya, salah satu wasiatnya itu disebutkan, inni musikum biwasiyatin in kabiltumuha lam tazalu bi khairin. Jadi itu Abu Ubaidah ketika menjelang dia meninggal dengan terinfeksi virus taun Amwas itu tadi, dia mengatakan, saya berwasiat kepadamu, ya tentu kepada para sahabat yang ada, pasukan yang ada pada saat itu di Syam. Kalau kamu menerima wasiatku ini, katanya, maka kamu tetap akan dalam kebajikan. Apa wasiatnya? Aqimus shalah, tetaplah kamu dirikan salat. Wasumu syahra Ramadan, dan kamu juga tetap harus berpuasa di bulan Ramadan. Karena jangan sampai nanti ini terus menerus sampai masuk Ramadan, de nagaga melo puasa, de to nagaga melo lokamat tarawih. Kan banyak sekarang himbauan, banyak sekali himbauan. Di negara-negara Arab itu sudah banyak himbauan. Ya, masjid-masjid itu kalau tadinya penuh, ya jamaahnya ramai, ya sekarang justru tidak kosong, tapi bisa dikata sangat minim jamaahnya. Ada himbauan. Ya. Wa tasaddaqu, bersedekahlah kamu, wa hujju, ya, dan berhajilah kamu, wa atamaru, umralah, wa tawasau, saling menasihatilah, ya. Jadi itu pesan-pesan daripada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Jadi intinya kita ini ketika diuji oleh Allah, ya, sebagai seorang mukmin muslim harus keyakinannya tambah kuat dan takarrubnya, pendekatannya kepada Allah juga tambah kuat. Ya, kita berdoa. Ya. Karena sekali lagi, ya memang ini sangat membuat manusia kita semua ini jadi was-was. Ya. Dan itu juga sudah dihimbau oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah kita.
Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk ya penyakit ini tidak merebak. Kalaupun sudah ada yang kena, mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, informasi terakhir kita lihat sudah ada sekitar 119 orang yang terinfeksi, termasuk ada beberapa pejabat tinggi negara. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sedang terinfeksi itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian.